Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Turunan di gereja, maka ibadah PT hari ini kita laksanakan secara online. Sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik dapat berikan kepada orang tua dan dapat dibawa ke gereja setiap hari pada pukul 9 sampai 12 siang dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan. Yang kedua, kakak mohon bantuan dari adik-adik untuk menulis nama dan kelas di PT pada kolom komentar supaya dapat dilakukan pengabsenan. Dan yang terakhir, meskipun ibadah PT ini kita laksanakan secara online, kakak harap adik-adik dapat beribadah dengan khusyuk. Sebelum memulai ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Kidung Muda-Mudi 3, Semua yang Tercipta. Adik-adik dipersilahkan duduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan, khususnya seminggu yang boleh kami lewati sampai hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, tolong Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya berjalan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman, selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan baik ya. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu pembacaannya dari Imamat ayatnya pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-30. Jika udah siap, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah agar apa yang kami baca dan renungkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita dari Imamat pasal 8 ayat yang pertama sampai 30. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya lah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya lah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya lah semuanya itu. Dipercikannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya,
dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah pembawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi, Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikian firman Tuhan.
Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, dalam pembacaan Alkitab kita dari Imamat pasal ke-8 ayatnya pertama sampai ke-30 ini membahas mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Nah, dalam bacaan ini mereka dipilih atau dikuduskan oleh Allah dan dikhususkan untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk menjaga dan memastikan tanggung jawab Israel untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, melakukan dan bertanggung jawab segala kewajiban yang telah ditetapkan atau diatur oleh Allah. Dan yang terakhir, sebagai imam, mereka mempunyai tugas untuk bertanggung jawab dan menjaga umat Israel agar mereka mampu hidup kudus dan hidup berbeda dengan suku-suku bangsa Kanaan yang menyembah Baal. Maka dari itu Allah menyuruh Musa untuk memanggil Harun dan anak-anaknya untuk ditahbiskan menjadi imam. Nah, ada beberapa tahapan yang harus mereka dapatkan dalam proses pentahbisan mereka menjadi seorang imam. Yang pertama yaitu tahap yang pertama harus adanya upacara penyucian dan pengurapan Harun dan anak-anaknya. Jadi dalam proses mereka menjadi seorang imam, mereka itu harus diadakan upacara penyucian dan pengurapan bagi Harun. Lalu yang kedua, mereka harus menggunakan pakaian-pakaian khusus bagi seorang imam. Nah, itu adik-adik bisa baca pada ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Di situ diceritakan pakaian apa saja yang mereka gunakan ketika mereka harus menjadi seorang imam. Lalu yang ketiga, tempat mereka menjalankan tugas keimaman mereka harus dikuduskan sebelum Allah mengkuduskan umatnya. Jadi tempat itu harus kudus dulu sebelum Allah datang untuk mengkuduskan umatnya. Lalu ada tahap yang kedua. Tahap yang kedua yaitu menguduskan berbagai persembahan korban. Nah, persembahan korban ini ada dua tahap. Yang pertama yaitu persembahan korban penghapusan dosa, yang dimana artinya yaitu mereka sebagai imam adalah manusia yang berdosa, yang harus dikuduskan, yang harus berdamai dengan Allah sebelum mereka menjadi seorang imam, sebelum mereka menjadi seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Jadi mereka harus berdamai dengan Allah. Lalu yang kedua yaitu persembahan korban bakaran yang melambangkan penyerahan diri seutuhnya mereka kepada Allah. Jadi ketika mereka menjadi seorang imam atau seorang pelayan, mereka harus menyerahkan diri total kepada Allah. Lalu baru poin yang terakhir, mereka bisa melakukan pelaksanaan pentahbisan itu untuk menjadi seorang imam. Nah, dalam proses pentahbisan mereka menjadi seorang imam, banyak hal yang mereka lalui. Nah, di sini mereka melakukan apa yang bukan mereka kehendaki, tapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Para imam ditahbiskan hanya untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan mereka. Jadi apa yang mereka lakukan, pelayanan apa yang mereka lakukan, itu adalah seturut dengan kehendak Allah. Jadi bukan dengan kehendak manusia atau diri mereka sendiri. Mereka harus membangun relasi yang dalam dengan Tuhan, sehingga mereka dapat bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka akan setia dalam setiap pergumulan. Sehingga ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, dengan Allah, pasti kita akan tetap setia dalam setiap pelayanan kita dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak teruna yang telah dipilih oleh Allah dalam usia kita yang muda ini? Dalam perikop bacaan ini dikatakan bahwa dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan. Nah, berarti kita ini adalah anak-anak teruna yang sudah dipilih oleh Allah yang untuk menjadi seorang pelayan. Nah, berarti kita sebenarnya adalah anak-anak pilihan yang akan menjadi pelayannya, sama seperti Harun dan anak-anaknya yang dipilih Allah untuk menjadi seorang imam. Melayani Tuhan merupakan hal yang luar biasa jika di dalam hidup kita, ketika kita melayani, kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan yang penuh dengan
kasih dan hati yang tulus, hati yang murni. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, apapun bentuk pelayanan kita melakukannya dengan hati yang murni, dengan tulus. Kita tidak memikirkan apakah keuntungannya untuk kita, apakah untung rugi, apakah saya dapat lebih atau tidak. Tetapi kita melakukannya dengan tulus. Dan kita selalu meminta bantuan kepada Bapa untuk setiap hal pergumulan dalam setiap pelayanan yang kita hadapi. Lalu contoh yang bisa kita ambil untuk kita anak-anak muda, pasti kita selalu berpikir pelayanan itu dilakukan hanya oleh pendeta, diagen, penatua. Dan kita anak-anak teruna, kalaupun kita mengambil bagian pelayanan, paling pelayanan yang biasa-biasa saja, tidak. Justru di masa muda kita ini, kita mulai melakukan pelayanan. Pasti adik-adik sudah tahu bentuk pelayanan yang sederhana yang bisa kita ambil dari kehidupan kita sebagai anak-anak teruna, baik di sekolah maupun di gereja. Nah, contohnya kita, misalkan kita pintar dalam bermain musik, kita punya talenta dalam bermain musik atau menjadi seorang singer. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mengambil bagian dalam ibadah-ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna, dan kita melayani dengan bermain musik. Dan ketika kita melayani dengan tulus, lalu yang kita berikan itu sepenuhnya untuk Tuhan, nah itu bentuk pelayanan yang sebenarnya. Jadi ketika kita melayani dengan hati yang baik, tidak pernah memikirkan apakah saya nanti akan mendapatkan berkat lebih atau enggak, tidak usah memikirkan itu, karena kita tahu bahwa seberapapun yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan memperhitungkannya. Lalu bentuk kita dalam seorang pelajar, pasti adik-adik sudah sering, ini pasti contoh dari seorang yang melayani, seorang pelayan. Contoh misalkan dari masa pandemi ini, pasti adik-adik lebih sering dapat tugas dari guru. Biasanya biasanya setiap pertemuan pasti selalu kasih tugas. Nah, bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan dari lingkungan pendidikan kita itu yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kita dengan baik. Tidak ada sungut-sungut. Lalu kita menyelesaikannya dengan tepat waktu, dan yang pastinya tidak mencontek. Nah, itu bentuk dari bagaimana kita melayani. Jadi kita tidak usah berpikir bahwa ketika kita melayani kita harus menjadi orang yang besar. Tidak. Kita bisa melayani dari diri kita yang sederhana ini. Oke adik-adik. Nah, kakak mau kasih tahu adik-adik bahwa menjadi pelayan Tuhan itu bukan pilihan atau kemauan seseorang. Jadi ketika kita menjadi seorang pelayan itu bukan karena kemauan kita atau karena seseorang menyuruh kita jadi pelayan. Tidak. Tapi sebenarnya pelayanan itu adalah panggilan dari Tuhan untuk anak-anaknya. Jadi ketika kita di posisi menjadi seorang pelayan, sebenarnya itu adalah panggilan Tuhan untuk kita membantu Tuhan bekerja di ladangnya. Jadi jangan beranggapan bahwa saya melayani Tuhan itu karena disuruh A, B, atau C. Tidak, sebenarnya itu adalah panggilan dari Tuhan. Oke adik-adik, itu saja firman kakak. Mungkin kita bisa belajar dari hal sederhana untuk bisa melayani di dunia, di pendidikan kita, atau di ruang lingkup di rumah kita. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Oke adik-adik, itu aja firman kakak hari ini. Semoga adik-adik bisa menjadi seorang pelayan yang memiliki hati yang murni, tanpa memikirkan hal apapun yang ada di belakangnya. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Seberapapun yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, lakukanlah. Karena Tuhan tidak pernah melihat besar kecil bentuk pelayanan kita kepada orang lain atau kepada Tuhan, tapi Tuhan melihat hati kita. Oke adik-adik, itu saja. Selamat hari Minggu. Mari kita tutup pelayanan firman kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang terkasih dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk firman yang singkat ini. Namun kami percaya Bapa bahwa maknanya walaupun hanya sedikit, tapi kami percaya bahwa itu dapat menjadi bekal bagi kami untuk menjadi seorang pelayan. Pakailah kami Bapa menjadi seorang pelayan yang baik, yang memiliki hati yang murni, dan yang pastinya Bapa apapun yang kami lakukan dengan
senang hati dengan tidak bersungut-sungut. Terima kasih juga Bapak untuk segala hari yang indah yang Bapak berikan kepada kami di masa-masa sulit ini. Kami percaya Bapak bahwa segala sesuatu yang berasal daripada Engkau pasti itu yang terbaik Bapak buat kami. Kami berdoa Bapak untuk kedua orang tua kami yang menghadapi masa sulit ini. Kiranya Bapak Engkau yang memegang teguh kedua orang tua kami untuk mampu menghadapi segala sesuatu situasi yang kurang baik ini Bapak. Begitu juga kami berdoa untuk teman-teman kami Bapak yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Bapa, Engkau yang melawat mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau sembuhkan seluruh penyakit mereka Bapa, agar mereka juga dapat kembali dalam aktivitas mereka sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, kiranya di masa sulit ini Bapa, Engkau juga yang menopang setiap pelayanan gereja kami, begitu juga dengan kedua pendeta kami, diaken, penatua, dan ke-6 pelkat, terkhususnya pelkat persekutuan teruna, kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga dengan hal-hal yang telah dirancangkan Bapak, kiranya Engkau yang membungkus dan melancarkan segala sesuatunya Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak. Kami percaya Bapak bahwa ketika kami menghadapi situasi yang sulit, Bapak tidak lupa dan Bapak selalu melihat kesulitan kami ini, dan Engkau juga yang selalu menopang dan menolong kami dalam masa-masa yang tidak baik ini Bapak. Engkau tolong presiden dan wakil presiden kami, begitu juga dengan gubernur dan wakil gubernur. Kiranya Engkau yang membantu mereka untuk membalikan kembali perekonomian yang tidak baik ini Bapak. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapak, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan memasuki doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami yang kami dapat daripada-Mu juga ya Tuhan. Tolong berkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini. Berkati juga persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan-Mu, khususnya pada pelkat PT ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita bernyanyi nyanyian penutup yang terambil dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, damai dan terang-Mu yang abadi, menegur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Oke adik-adik, mari kita tutup ibadah minggu kita hari ini. Adik-adik diingatkan lagi untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau adik-adik keluar, dan selalu menjaga kondisi adik-adik, selalu cuci tangan. Oke adik-adik, mari kita tutup, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir.
Terima kasih untuk segala sesuatu yang masih Kau berikan kepada kami, baik dalam kesehatan dan apapun itu juga Bapa. Dan kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu dapat terjadi itu adalah seturut dengan kehendak-Mu. Maka dari itu kami serahkan seluruh hidup kami, baik dari aktivitas kami selanjutnya Bapa, di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau juga yang selalu memberikan kami hari-hari yang baik. Sebentar lagi kami akan melaksanakan lagi kembali aktivitas kami. Kiranya Engkau yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.